Perkenalkan, nama saya Ananda Pranata. Saya dari kelas Ilmu Politik A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gender dan seksualitas dalam konteks politik identitas. Politik identitas didefinisikan sebagai politik berdasarkan kelompok atau dengan kata lain, mengutamakan kepentingan anggota kelompoknya daripada kepentingan semua anggota komunitas. Identitas kelompok umumnya didasarkan pada etnis, kelas, agama, gender, atau seksualitas. Kepentingan suatu kelompok mengalahkan pertimbangan kebijakan kebaikan bersama. Alasan pengutamaan kelompok paling sering didasarkan pada tuduhan penindasan historis. Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Partisipasi mereka, apakah menjadi kepala negara, jabatan kementerian negara, dan lain sejenisnya, adalah bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan negara. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas di antara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara, baik dalam partisipasi di parlemen maupun di bidang administrasi negara dan lain sejenisnya. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang. Politik gender memilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaum perempuan tanpa diskriminatif sedikit pun, dan mereka menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan terbaik baik di bidang politik maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun politik gender juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan. Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah kelemahan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. Ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan politik gender yang terjadi di Indonesia dan Provinsi Aceh selama masa konflik atau sebelum masa reformasi. Rendahnya persentase perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan negara itu juga bukti yang sangat signifikan yang disebabkan oleh suatu lembaga maupun Provinsi Aceh akibatnya dari rezim Orde Baru atau Orba dengan format politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesia terhalangi. Format politik terlihat menghancurkan politik gender seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk di Provinsi Aceh. Keterkaitan perempuan dan laki-laki hasil konstruksi sosial konstruksi sosial berdampak pada dominasi kaum laki-laki atas perempuan yang bersangkutan. Interaksi natural tersebut berkembang sehingga menjadi sistem sosial tertentu dan wujudlah sistem monopolitik yang melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Pada saat yang bersamaan wujudlah sebuah sistem sosial yang patriarkis. Perubahan relasi atau hubungan gender secara radikal memang belum ada secara kuantitatif. Meskipun sudah ada pimpinan dunia dari kalangan kaum perempuan, politik gender mengalami hambatan yang berkelanjutan ketika patriarkis belum dimodifikasi. Di samping itu, kesadaran kedua jenis kelamin tersebut belum ada. Kondisi yang harmonis pun sulit diwujudkan jika hal ini masih kokoh. Maka bidang politik pun mengalami kekhawatiran untuk memperoleh kemuliaan atau kesuksesan. Contohnya adalah kasus kekerasan gender dan seksualitas yang ada di Indonesia ini adalah kekerasan seksual yang terjadi di Luwu Timur dan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah di Bekasi yang seorang staf administrasi di SMP Negeri 6 Kota Bekasi diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi di sekolah. Pihak sekolah telah mengkonfirmasi ada 3 siswi yang menjadi korban. Dan contoh kasus
kekerasan seksual di Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ditaksir ada 500.000 kasus pemerkosaan setiap tahun. Negara ini mempunyai angka tertinggi pemerkosaan sedunia. Diperkirakan lebih dari 40% wanita di Afrika Selatan pernah diperkosa semasa hidupnya. Medical Research Council mengatakan hanya 1 di antara 9 kasus saja yang dilaporkan. Dengan begitu, jumlah kasus yang sebetulnya jauh lebih tinggi ketimbang yang tercatat oleh kepolisian. Kebanyakan kekerasan seksual memang menimpa kaum perempuan, tapi kaum pria dan anak-anak pun ikut terseret. Berdasar sebuah laporan penelitian, setidaknya 4% kaum pria sudah dipaksa untuk melakukan seks dengan pria lain. Dan yang kedua ada di Swedia. Di Swedia beberapa tahun lalu mempunyai rekor sebagai negara kedua terbanyak dalam hal pemerkosaan setelah Afrika Selatan. Berdasarkan statistik, sekitar 1 di antara 4 wanita di Swedia akan menjadi korban pemerkosaan, namun bisa dilihat dari angkanya penambahannya cukup menonjol. Tahun 1975 terdapat 421 kasus pemerkosaan yang dilaporkan kepada polisi. Sementara pada tahun 2014 ada 6.620 kasus. Peningkatan tersebut setara dengan 1.472% dengan keadaan saat ini. Swedia menjadi negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Eropa. Dan tahun 2013 dilaporkan pada 63 kasus pemerkosaan untuk setiap 100.000 penduduk. Sekian video saya tentang gender dan seksual terhadap konteks politik identitas. Terima kasih.